Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Pak Rizik ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten, dikawal muhibin-muhibinnya yang setia mengawal kedatangannya. Ramai sekali. Kemudian yang lagi viral ini, lagi heboh, ini Gus Yusuf, ulama Kiai Muda Tegalrejo, Magelang. Ini seorang ulama muda yang karismatik dari kota Magelang. Pondoknya aja luar biasa besar dan santrinya ini ribuan. Yang membuat berita Gus Yusuf ini viral, lagi mengadakan tausiah karena di situ akan ada Habib, setelahnya yang ngisi sholawatan. Ini ada seseorang atau sekelompok, mungkin muhibin, ini berteriak-teriak yang tidak baik, yang kita saja yang melihatnya ini seperti jengkel. Kok ada orang yang tidak beradab, tidak punya sopan seperti itu, memprovokasi, menyuruh Gus Yusuf ini segera mengakhiri tausiahnya. Padahal Gus Yusuf sendiri itu sudah bilang kalau cuma diatur sebentar karena akan hadirnya Habib yang sholawatan ini. Mungkin tidak sabar atau karena memang ini anti kiai, anti ulama Nusantara, muhibin ini karena sudah terdoktrin. Nggak sabar teriak-teriak. Ya akhirnya siapa takut Gus Yusuf langsung skakmat muhibin yang teriak-teriak ini. Itulah peristiwa baru-baru ini yang viral. Dan sebelum ini juga ada yang viral. Ini Bahar Smith masuk rumah sakit. Kecapean teriak-teriak atau kecapean karena menahan beban tekanan batin. Kalau dia melihat YouTube, jadi di platform ini yang jelas banyak orang menghujat Buya palsu, Habib palsu, tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ada juga ini yang di Pasuruan ini, dengan mau ngasih sok pegangan tinggi, si Muhdor dan Dirdor itu juga sudah disomasi sama ulama-ulama di sana. Tapi beritanya sampai sekarang kita belum tahu. Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan, ini rawan untuk kebersamaan kita ini di negara Indonesia yang saling menghargai. Belum lagi setiap kita lihat provokasi-provokasi klan Ba'lawi ini di segala lini memanfaatkan momen sepertinya untuk menaikkan citranya dia, karena sudah banyak anak-anak Nusantara ini nggak percaya lagi kepada Habib kalau nasabnya masih sampai ke Kanjeng Nabi. Berbagai macam cara digunakan untuk mengembalikan citra itu. Tapi ya sampai sekarang nonsen, karena tindakannya ini justru memancing semakin antipati orang-orang Nusantara kepada klan ini. Si Pak Rizik ini datang ke Banten ini sebenarnya kan tes ombak. Seberapa sih orang-orang ini masih mengelu-elukan dirinya, karena kalau dilihat di YouTube
Pak Rizik ini sudah banyak yang dikatakannya cuma keluar-keluar, tukang provokasi, bahkan disuruh tes DNA juga nggak kelar-kelar, atau mungkin sudah tapi sembunyi-sembunyi. Kemudian ketahuan kalau haplogrupnya ini G, lantas dengan berbagai macam cara, yaitu tadi mengunjungi di mana-mana basis dulu banyak mukibin-mukibinnya. Apakah seperti dulu keadaannya ataukah sudah berubah? Ini menurut saya Pak Rizik ke Banten ini ya sekedar cek ombak. Bahkan dalam orasinya ini masih juga mengatakan kalau Kiai Imad ini ya disebutnya Al-Kaburi. Kembali ke channel saya yang kemarin berapa lama saya upload itu, ada 2 orang kiai dari Tegal kemudian bersama dengan Gus Aziz Jazuli ini mengatakan ada namanya Imam Jumbo disebut-sebut. Kemudian setelah itu ada disebut juga kurang lebih menyindir seperti Pak Taufik ini yang diundang Bang Haji dalam podcastnya ini tidak berani datang. Jadi yang kabur ini siapa? Yang jelas Kiai Imad ini oke-oke saja bertemu dan berdebat tentang masalah nasab ini, asalkan benar-benar resmi dari Robito Alawiyah. Kalau memang mau mengutus misalnya Buya Qurtubi ya harus resmi, atau kemudian Ustadz Wafi yang pinter ini ya juga harus resmi, dah ada suratnya dari Robito. Jadi ketika bertemu ini jadi resmi, karena yang dimasalahkan di sini masalah nasab ini kan nasab mereka yang dikelola oleh Robito Alawiyah anggota-anggotanya, yang di situ kalau yang disebut Habib ini kemudian dicap sebagai turunannya Nabi, ini kan ada suratnya, ada paspor hijaunya yang dikeluarkan dari Robito Alawiyah. Nah inilah yang digugat selama ini oleh Yai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan tesisnya. Kalau tidak ada sesuatu, kalau tidak ada utusan yang resmi, berdebat juga nggak ada selesainya, percuma, cuma framing-framing kemudian diguring-guring di belakang sampai mateng. Karena masing-masing pendukung ini kan ada semua, jadi kenyataannya itu dibolak-balik sesuai dengan ya apa yang disenanginya. Yang pro Habib atau Mukibin tentu akan membolak-balikkan cerita pertemuan itu seandainya tidak resmi, yang mendiskreditkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan konco-konconya. Sebaliknya, yang meragukan atau tidak percaya kepada Habib Alawi ini tentu saja juga akan membuat framing-framing yang tentu saja untuk membela Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Begitu kenapa Pak Taufik nggak berani datang ke podcastnya Bang Haji Umairama? Ya karena memang nggak mempunyai data, keilmuannya mentok kalau masalah pernasaban. Ya kalau masalah kitab-kitab yang lain bisa jadi tahulah, bisa banyak koleksi-koleksinya. Nah ini kalau kitab nasab ini yang dibawa menjadi koleksinya Kiai Imad ini memadai, dan itu mungkin Robito Alawiyah juga memantau. Kita nggak mungkin melawan itu karena datanya yang kita punya ini ya kebanyakan ya dari abad-abad ke-8, ke-9 dan ke sini. Dan ini ditulis nasabnya itu dari keluarga-keluarga mereka sendiri. Sementara dari ulama-ulama di luar itu
sama sekali, minim sekali menceritakan kalau nenek moyang mereka ini, siapa Ubaidillah ini adalah cucunya atau keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebut dalam pertemuan Kiai Tegal ini dengan Gus Jazuli menyindir masalah kentut ya, katanya tesisnya Kiai Imad ini adalah kentut, kurang lebih seperti itu kata Pak Taufik Sagaf. Ya biarin saja, nanti lama-lama juga akan hilang baunya dengan sendirinya. Tahu-tahu sampai sekarang gaungnya ini sudah sampai kemana-mana ke luar negeri. Itulah mungkin yang membuat Pak Taufik ini nggak berani datang ke podcastnya Bang Haji Roma. Takut-takut kalau ditanya data, nanti jawabnya UAU, UAU. Pak Taufik. Tapi saya juga sebenarnya ngefans juga sama Pak Taufik ini. Orangnya keren. Kalau ngomongnya ini kayak sinis gitu. Dan kata-katanya ini nyelekit bagi orang yang tidak menyukainya. Ya bagaimana pernah mengatakan kalau kiai atau ulama ini yang dekat dengan pemerintah, runtang-runtung, ini dikatakannya seperti binatang kaki empat. Kemudian yang mengatakan tidak percaya kepada Habib ini turunannya Nabi, dianggapnya apa? Kroco-kroco. Jangkrik. Itulah sebenarnya saya tuh suka dengan Pak Taufik ini. Ya dari sisi positifnya dan ya mungkin negatifnya. Tapi inilah dilema kita ini hidup di negara Indonesia. Pak Taufik sebagai Ketua Robitoh Alawiyah ini memerankan ketokohannya ini jelas sesuai mungkin dengan karakter para habaib yang di bawah naungannya. Belum lagi kalau kita melihat Pak Taufik ini menghadiri suatu acara hall Wali Ba'alawi. Wah keren banget, ada rombongan yang mengiringinya, kemudian ada payung yang diputar-putar itu, kacamata hitam nggak lupa, dan jangan lupakan juga selalu membawa tongkat. Kalau kita melihat di video-videonya ini pokoknya keren lah, kayak bos India atau apa. Ya begitulah sisi lain dari Pak Taufik. Tentu saja ini yang kita tahu dari YouTube. Kalau kesehariannya kita tidak tahu, karena beliau ini kan seorang tokoh Ba'alawi, ketua Robitoh Alawiyah, dan seharusnya dengan kejantanannya, dengan keberaniannya, mau dong datang waktu itu ketika diundang sama Bang Haji Roma Irama. Tapi mungkin juga pemikirannya klan mereka ini kan menganggap selain dari mereka ini dianggapnya ini orang awal. Kalau dalam bahasa dulu itu ibaratnya seperti orangnya apa ya, ecek-ecek, nggak ada harganya. Jadi untuk apa kita ngomong-ngomong sama orang yang kelasnya ini di bawah kita, percuma, remeh, mungkin seperti itu. Jadi Pak Taufik ini menjadikannya tidak datang. Soal pemikirannya seperti atau ketakutan, ini yang jelas kita melihatnya Pak Taufik tidak berani datang. Kemudian anak-anak Nusantara menyebutnya itu Pak Taufik Al-Kaburi. Pokoknya dunia pernasapan ini sampai sekarang itu tetap ramai. Lantas kembali lagi ke Gus Yusuf
dari Tegalrejo. Kita sudah tahu semuanya bagaimana diteriaki oleh itu orang Mukibin yang nggak sabar mau sholawatan KB. Tapi yang saya acungi jempol, keren pol. Ini ya Gus Yusuf ini langsung dengan kata-katanya yang nyelekit, tajam dan tegas. Kurang lebih kalau bahasa saya, cangkemmu diatur, utekmu ini ndi. Istilahnya kalau bahasa Indonesia, mulutnya ini diatur. Otakmu itu di mana? Kok bisa-bisanya lagi orang ceramah, apalagi ini Kiai Gus Yusuf diteriaki mode seperti ini, nggak beradab sama sekali. Tes ombaknya Pak Rizik ke Kesultanan Banten atau tes ombaknya Pak Rizik ke Banten kemarin, ya efeknya seperti apa kita sudah merasakannya. Mungkin Pak Rizik ini masih percaya diri melihat ternyata muhibin-muhibinnya ini masih banyak mengerubunginya. Jadi dia mau ngomong semau gue terserah, karena dianggapnya muhibin saya masih banyak, percaya diri aja. Tapi untuk kita yang melihatnya ini, mau mukibinnya banyak mau tidak, mau lari mukibinnya ini dari para kabib-kabib itu enggak persoalan. Yang penting sudah ada keyakinan. Kita ini orang sudah banyak orang Nusantara meyakini kalau nasab Balawi atau klan dari Habib-Habib ini adalah bodong belaka. Mau framing bagaimana lagi? Dengan cara lembut, dengan cara kasar, dengan provokasi, atau bahkan dengan solawatan-solawatan yang sampai sekarang ini juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada yang orang jualan dimintai berapa untuk menyokong dananya, dan efek lainnya ada istri dari Banyumas apa itu, istri seorang kiai itu dibawanya kabur gara-gara ya akhirnya cat mengecat tadi dengan rayuan atau mungkin dengan gendam dari oknum Habib ini bisa memperdaya istri Ustadz ini sehingga lari dari suaminya, padahal sudah punya anak 2 loh. Ini belum lagi oknum-oknum Habib di mana-mana yang urusannya selangkangan, urusannya pembunuhan, atau minta kawin kepada kiai-kiai yang masih percaya kepada dirinya kalau masih turunannya Nabi. Ya inilah gaduh-gaduh omongan yang perlu kita renungkan untuk anak Nusantara yang ingin negeri ini kuat, damai, lepas dari belenggu penjajahan, baik secara fisik atau non fisik, seperti pemikiran, agama digunakan untuk mendoktrin, dan seterusnya ini yang mengakibatkan kita menjadi degradasi moral, degradasi keagamaan, keyakinan, dan menjadi pemahaman kita ini menjadi keliru tentang agama yang kita anut. Karena disinyalir oknum-oknum Habib Balawi ini dengan doktrinnya itu sedikit banyak menambah-nambahi perkara agama yang itu sebenarnya tidak ada di kitab-kitab agama yang kita pelajari selama ini, ahli sunnah wal jamaah. Begitu sedikit omong-omong gabut malam Selasa Muharram. Tadi sudah selamatan 10 suro. Ya semoga kita semua Nusantara ini dan orang-orangnya selamat dari badai kehancuran, badai fitnah, pokoknya badai bencana. Seperti yaitu tadi ceritanya yang banyak ada di bulan Muharram ini, banyak nabi-nabi diselamatkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, dan lain-lainnya. Dan semoga sekarang kita, negara kita, keluarga kita selamatkan dari bala bencana, fitnah, juga kehancuran, dan diberikan jalan yang terang, damai, rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf banyak omongannya yang gak karu-karuan. Bukan untuk merosting siapa-siapa, tapi kita mengomongkan kenyataan yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita atau di media massa. Salam NKRI, harga mati. Salam Pancasila, kata Gus Pleret. Saya ikut salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.